Subhanallah. Auzubillah, ya Allah, astagfirullahaladzim, kodong. Sudah begitu kelakuannya, nah siksa anaknya lagi kodong. Siksa anaknya lagi kodong, kasihan kodong artinya pemirsa. Bahayanya ini orang. Bahayanya. Bagaimana nih caranya mau diatasi? Masih banyak laki-laki. Padahal ada yang di belakang ibu. Iya. Kenapa harus sesama jenis? Siapa nama Mata? Ibu Ince. Ibu Ince dari mana Ki? Dari Makassar. Oh dari Dari Makassar. Makassar. Ini nauzubillah ya, ini jangan dicontoh. Tapi yang kita mau tanya. Bilang Ki dulu, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya, maju-maju, duduk dulu. Karena yang mau dipanggil Ustadz Syam. Ustadz Syam sini, Ustadz Syam izin. Iya, ini Ustadz Syam nih kita harus jelasin nih ya. Sama semua masyarakat dan juga Ibu Inces nih tadi nih. Banyak anak muda yang ikut pergaulan, malah nauzubillah min zalik. Ada perilaku yang menyimpang. Jadi contohnya Ibu Inces ya. Itu ada penyuka sesama jenis. Nah ini bagaimana caranya kita sebagai orang tua untuk menjaga anak agar tidak menyimpang dalam seksualitasnya. Terima kasih banyak Ibu Inces. Iya, Tabe. Tepuk tangan dong buat Ibu Inces. Silakan Ustadz Syam, foto. Baik, Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 37 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب mustaqir. Potongan daripada kisah orang-orang yang melakukan sesuatu yang menyimpang di masa Nabi Lut alaihi salam. Dikisahkan dalam ayat tadi bahwa mereka sampai membujuk untuk Nabi Lut menyerahkan tamunya yang begitu tampan karena ternyata tamunya ini adalah jelmaan malaikat yang begitu rupawan. Akan tetapi ternyata ayat ini menceritakan mereka menunggu kebahagiaan padahal esok harinya mereka akan menghadapi azab yang sangat pedih. Maka pertanyaan dari ibu tadi, bagaimana cara supaya anak ini terjaga daripada sesuatu yang menyimpang ini? Maka yang pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Senjata ini adalah sesuatu yang paling kita perlukan untuk kita gunakan di masa-masa ini. Apalagi di akhir zaman kita memerlukan untuk yakni senjata digunakan agar kita tidak gampang untuk diserang oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada musuh yang ada dalam diri sendiri yaitu nafsu. Maka gunakan doa. Ibu jangan meremehkan doa dari seorang orang tua kepada anaknya. Banyak orang tua dia titipkan sama kiai anaknya, dia titipkan sama ustadz anaknya, tapi orang tuanya lupa mendoakan anaknya. Biar di sekolah manapun kalau orang tuanya tidak doakan anaknya, maka susah juga. Doa orang lain kepada orang lain bagus, tapi paling bagus adalah doa orang tua untuk anaknya. Yang pertama doa, yang kedua perlu untuk edukasi ataupun pelajaran untuk anak bahwa engkau nak tercipta sebagai laki-laki, pasanganmu adalah perempuan. Engkau adalah perempuan, pasanganmu adalah laki-laki. Tidak mungkin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka adanya pembelajaran dan juga jangan pernah lupakan untuk berdoa. Dan yang ketiga paling penting juga ini Mas Fadli, wajib sekali orang tua memperhatikan makanannya anak. Oh gitu. Iya, karena kalau dia yang halal masuk, maka akan menjadi magnet kebaikan untuk yang baik-baik juga. Amin, tapi kalau yang haram masuk, maka jangan heran kalau dia menjadi magnet keburukan juga. Masya Allah. Jadi suka sama-sama jenis, nauzubillah, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Ustadz Syam lagi ngaji, ibu yang di atas tidur, jangan ya bu ya. Makanya saya heran kenapa ini. Rame tadi, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih banyak Ustadz Syam. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita kasih kesempatan guru kita, Ustadz Maulana, bertanya. Silakan Ustadz. Jangan ya dek ya. Saya ya? mau nanya, kebetulan juga ada dari Makassar ini. Iya. Mana, ayo Ibu pilih. udah bertanya ya? Sudah. Udah tadi. Belum. Ibu itu tadi belum bertanya sebelahnya. Nggak usah ini aja. Oh yang ini aja. Dia takut itu disamperin. Yang itu aja kata. Iya yang itu aja udah gak apa-apa tuh. Iya tuh. Ini aja ya? Iya udah boleh. Bukan nanti bertanya. Iya. Silakan ibu berdiri.
Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Iya, gitu bener. Dengan ibu siapa? Ibu Nia dari Makassar. Ibu Nia dari Makassar. Di mana di Makassar itu? Di daerah mana Ki? Di Kabupaten Goa. Oh, Kabupaten dari Goa. Goa. Kita pernah syuting di sana. Pernah. Dengerin Bu. Bu, dari Saya Goa bertanya. itu daerah. Ibu Unda bengong melongo. Dari Goa katanya. Bukan Bu, itu daerah. Silakan. Kabupatennya. Iya. Ibu saya mau nanya. Siap menjawab ya. Dengan sejelas-jelasnya. Boleh nggak anak marah sama orang tua? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau orang tuanya yang salah? Kodong. Kodong. Siapa yang kodong? Orang tuanya apa anaknya? Tidak. Andai kata orang tua yang salah. Boleh nggak anak marah sama orang tua? Tidak boleh. Jelasin. Kenapa tidak boleh? Takut durhaka Oh, Ustaz. Masya Allah. Tuh. Jelasin sama anak-anak. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Kalau marah sama orang tua nggak boleh. Coba jelasin. Jangan dek ya. Jangan ya dek. Jangan ya dek ya. Hmm. Kalau marah sama orang tua, nanti durhaka. Udah. Itu doang. Oke, itu doang. Udah, makasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu, makasih. Kepada semua anak. Jangan ya dek ya. Tidak boleh seorang anak marah sama orang tua dengan alasan apapun. Kita tidak akan mungkin membalas kebaikan orang tua. Kita hanya sekedar berbuat baik. Birrul walidain. Melawan orang tua meskipun salah, ini jangan. Bagaimanapun orang tua itu salahnya gimana, maka seorang anak hanya mengingatkan orang tua. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat orang tuanya. Ada riwayat mengatakan bukan orang tua langsung, pamannya kali. Azar itu. Maka dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui kepada anak. Ayo berlakulah, bertindaklah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mungkin notabene-nya tidak sepaham. Tapi tetap mengingatkan. Sebagaimana juga Abu Hurairah. Sebagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi yang menyikapi orang tuanya. Justru dengan cara mendoakan orang tua. Karena walaupun orang tua beda agama. Tetap kita berbakti sama orang tua. Bagaimanapun orang tuanya jahat sama kita. Tetap kita berbuat baik sama orang tua. Yang dibenci sifatnya. Bukan orangnya. Sekali lagi. Yang dibenci apanya? Bukan orangnya. Karena orang tua tetap orang tua. Orang tua tidak mungkin diajarkan bagaimana berbuat baik kepada anak. Tapi justru anak yang dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena dalam hal ini kedurhakaan. Betul tadi kata Ibu. Dia. Nia. Ibu Nia, saya kira dia lagi. Ibu Nia, jamaah. Betul, jangan sampai terjadi kedurhakaan. Ketika anak durhaka sama orang tua, jangan harap kebaikan yang ada di dunia, apalagi kebaikan di akhirat. Na'udzubillah. Karena seorang anak ketika berdosa kepada orang tua, aduh, kemurkaan Allah akan datang padanya. Makanya durhaka itu lebih parah. Ada katanya kualat gitu, kayak kualat. Karena kalau anak itu salah, kalau orang udah tahu dosa. Tapi di atasnya dosa zolim. Tapi di atasnya zolim adalah durhaka. Nauzubillah. Jadi ingat durhaka itu buat langsung kena siksaannya, azabnya di dunia. Iya, jadi buat anak-anak gimana? Durhaka sama orang tua, jangan ya dek ya. Tepuk tangan Mbak Ustadz Maulana. Marah sama orang tua, Jangan ya dek ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi. Waktu kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah. Untuk bertanya langsung sama guru-guru kita nih. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. Oke boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo tadi udah dari sebelah sini, sekarang sebelah sini dulu ya. Yang ini iya bener, silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Saidah Yusuf Mustara dari Majelis Tasuri Mengaji Sulawesi Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan. Masya Allah tepuk tangan dong. Ini saya mau bertanya sama Ustadz Bani nih. Ustadz Bani Masya Allah. boleh. Ya, siap Bu. Ya Ustadz, jadi zaman sekarang ini kita lihat anak-anak muda kita, remaja kita itu masih jarang yang pakai
hijab atau menutup aurat. Bahkan kalau disuruh pakai kayaknya gerah atau banyak alasan lainnya Ustadz. Gimana nih menurut Ustadz tentang hal ini? Itu saja mungkin yang saya tanyakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Saidah. Silakan dijawab Ustadz Ahmad Bani. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fali dan guru-guru kami dimanapun berada. Terima kasih Ibu yang bertanya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung disampaikan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayy'arafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika dan juga anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin dan semua wanita-wanita umat Islam, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, untuk memanjangkan hijabnya, memanjangkan kerudungnya, memanjangkan jilbabnya. Kenapa? Dzalika adna ayy'arafna, karena itu menjadi ciri khas sehingga orang berlewat saja ketahuan, oh ini muslimah. Oh ini seorang wanita yang menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan. Langsung terlihat, kita bisa membedakan mana muslimah dan non muslimah pertama dari cara berpakaiannya itu. Fala yu'zain, dan kalau mohon maaf, kalau anak-anak yang menjaga kehormatannya atau wanita yang menutup auratnya, maka kecil kemungkinan untuk diganggu dan dijahati. Meskipun ada juga, nauzubillah min dzalik, jangan ya dek ya mengganggu, apalagi nauzubillah min dzalik menyakiti seorang wanita, apalagi dia sudah memakai hijab menutup aurat, yang terbuka pun jangan. Tapi memang kalau dia biasa membuka aurat, memperlihatkan auratnya, nauzubillah min dzalik, itu lebih rentan memancing nauzubillah min dzalik mata-mata laki-laki yang tidak baik untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada wanita yang membuka aurat itu. Nah, jangan sampai, maka tutuplah aurat itu. Jangan sampai terlihat ya. Atau dia sudah memakai pakaian, dia pakai hijab, kerudung dan seterusnya, tapi mohon maaf banget, bukan bermaksud menggurui apalagi menyinggung, tapi dia pakai yang ketat, itu paha sampai teriak, "Tolong!" saking ketatnya. Nah, itu juga jangan. Dan mohon maaf, menutup aurat bukan hanya untuk perempuan, laki-laki pun sama. Jangan perempuan saja menutup aurat, yang laki-laki kemana-mana pakai celana segini. Atau dia pakai celana panjang, tapi pinggangnya separuh di sini, nauzubillah min dzalik. Begitu sholat, yang khawatir kita yang di belakang. Jangan ya dek ya, jangan tutup aurat. Memang betul menutup aurat itu butuh proses. Tidak bisa langsung sekali tutup auratmu, nggak bisa, perlu proses. Dari kecil kita ajarkan, ketika masih anak-anak kita ajarkan pakaikan kerudung kalau dia anak perempuan. Jangan yang laki-laki malah dikasih kerudung, nah itu yang bahaya. Yang perempuan kita kasih kerudung, kita pakaikan dia hijab, puji. Masya Allah cantiknya anak mama. Masya Allah indahnya bidadari mama. Puji biar dia, oh saya cantik kalau pakai hijab. Jangan kamu pakai hijab tambah jelek deh kayaknya. Nanti dia malah nggak suka. Dari kecil itu kita tanamkan. Setiap mau keluar rumah kita pakaikan. Maka dia akan terbiasa. Tapi kalau dari kecil nggak pernah diajarkan, tahu-tahu sudah besar dipaksa, itu yang tadi alasan berat, panas dan seterusnya. Yang berikutnya orang tua, mohon maaf sekali, orang tua juga mencontohkan. Jangan sampai anaknya disuruh berhijab, orang tuanya kemana-mana. Masya Allah. Kelihatan Tapi apa ini tuh? hijab ini Jangan buat ya, perempuan. Jangan laki-laki pakai hijab sebagai cadar. Jangan ya dek ya. Ya Allah sempat rame. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Masya Allah makasih banyak Ustadz Bani. Oke kita lanjut lagi. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya lagi. Mana dari sini? Ah ini ibu nih. Serius kayak pertanyaannya. Maaf punten, maaf tapi bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Nama saya Tintin Kartini dari Majelis Taklim Al-Mutmainah Giri Awas Garut. Tepuk tangan buat Ibu Titin. Pertanyaannya Ibu. Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Boleh. Siap Bu, mangga. Habis nanya jangan tidur ya Bu ya. Iya, mukanya udah ngantuk soalnya. Lanjut Bu. Banyak anak muda zaman sekarang tidak lagi peduli apa yang namanya haram. Oke. Bahkan sering minum minuman keras. Kita sebagai orang tua
bagaimana cara mengatasi dan menjaga anak kita sementara kita jarang di rumah. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tepuk tangan dong buat Ibu Titin. Dia agak bingung kayaknya. Kemana nih saya mau lihat ini ada Mas Fadil. Ya lagian yang keras-keras jangan diminum. Yang cair aja. Susah ditelannya. Jangan ya Dek ya. Silakan Ustaz Syam. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Ali serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun jarang bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam tapi berhasil menjadikan anak-anak beliau yakni Nabi Ismail alaihissalam menjadi anak yang soleh yang akhirnya melahirkan keturunan dan menjadi orang yang paling soleh yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekuatan Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun jarang bertemu dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam adalah menempatkan anaknya ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menitipkan pesan yang positif terhadap anaknya yaitu penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang orang tua ingin menjaga anaknya jangan mengandalkan dirinya, jangan mengandalkan CCTV, jangan mengandalkan apalagi uangnya dengan mengatakan kamu tuh udah aku kasih uang jajannya, kamu tuh udah dikasih mobil, udah dikasih ini. Kemarin baru ada berita seorang mahasiswi mabuk bawa mobil baru nabrak penjual sayur. Naudzubillah min dzalik, dibawa pengaruh alkohol, minuman keras, bukan hanya sesuatu yang diminum yang disebut khamar itu, yang dihirup juga, yang dikonsumsi juga, yang jelas sesuatu yang menutup akal itu namanya khamar. Maka diberikan pelajaran dan dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah fasilitas, bukan masalah materi, tapi bagaimana seorang orang tua menjelaskan kepada anak bahwa ini adalah sesuatu yang haram, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kembali lagi kekuatan doa jangan pernah diremehkan. Doain tiap malam. Anak-anak kita sangat membutuhkan doa daripada orang tuanya. Wallahu taala a'lam. Jadi intinya adalah sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah itu udah pasti nggak baik. Betul. Jangan dikonsumsi, jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek. Makasih banyak ya. Ustaz Syam. Tepuk Siap. tangan buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Sekarang kita kasih kesempatan satu lagi dari jamaah. Sebelah kanan saya langsung aja angkat tangan ayo. Yang mana? Yang atas. Boleh. Silakan Ibu. Kacamatanya kalau kena lampu gelap. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Ayo Bu, silakan. Ibu namanya siapa berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaja Ilmiani dari Majelis Taklim Al-Mutmainah Griawas Garut. Tepuk tangan dong. Lebih dekat mic-nya Bu, lebih dekat. Ya, mau Iya. tanya ke Ustadz Bani. Ustadz Bani, boleh. Ya, sekarang, di zaman sekarang banyak anak muda yang suka malas bertobat. Ya, gimana itu Ustadz? Yang sekarang suka ngelawan sama orang tua. Oh, itu aja, gitu. Ustadz. Makasih. Iya, Assalamualaikum itu aja warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Iya, tepuk tangan buat Ibu Waalaikumsalam Jaja. warahmatullahi wabarakatuh. Karena mikirnya masih muda, masih bisa tobat lain waktu. Mungkin begitu Ustadz Bani. Mohon izin penjelasannya, Fadhal. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Pali dan guru-guru kami dimanapun berada. Kita semua nggak pernah tahu kapan meninggal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila sudah datang masanya, waktunya, kalau sudah ditakdirkan mati, mati. Dia nggak pandang masih muda atau sudah tua. Semua akan mati pada saatnya. Tidak peduli sudah siap atau tidak siap, sudah tobat atau belum bertobat, kalau sudah saatnya mati, mati. Dan Allah rahasiakan 3, kita tidak tahu kapan meninggal, di mana meninggal, sedang apa meninggal.
Maka kalau melakukan maksiat cepat-cepat tobat. Jangan sampai ditunda-tunda. Jangan ya dek ya. Segera akan bertobat. Karena kita nggak pernah tahu kapan meninggal. Karena kalau dikasih tahu meninggal repot juga. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Kapan meninggal? 10 tahun lagi Ustadz. Ibu berapa? Saya tinggal 2 tahun lagi Ustadz. Bapak berapa? Saya Ustadz tinggal seminggu lagi. Nggak enak hidup kita. Maka Allah rahasiakan. Kita tidak tahu kapan meninggal. Yang kedua kita tidak pernah tahu di mana kita meninggal. Karena kalau dikasih tahu di mana meninggal, ini si fulan meninggalnya misalnya nauzubillah min dzalik di Jogja. Sampai kapanpun saya nggak bakal ke Jogja karena saya tahu saya matinya di sana. Dan itu tidak mungkin. Dan yang terakhir, sedang apa kita meninggal? Kita nggak pernah tahu sedang apa kita meninggal. Maka itu mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih hidup, biarpun masih muda, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mohon ampun kepada Allah, jangan ngelawan sama orang tua karena boleh jadi dosa-dosa kita berguguran tanpa kita mohon ampun kepada Allah, cukup dengan bakti kita sama orang tua. Jangan ngelawan. Kita mungkin tidak sadar, tidak merasa salah sehingga tidak bertobat kepada Allah. Tapi kita baik sama orang tua, nggak ngelawan, kita berbakti sama orang tua. Mudah-mudahan dosa-dosa itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau masih ada waktu bertobat, bertobatlah, bersegeralah. Karena Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 17 dan juga 18, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kufar. Taubat tidak diterima bagi orang yang melakukan perbuatan dosa maksiat, nunggu udah mau mati baru dia bertobat. Tidak diterima. Auzubillah min dzalik. Tuh, dengerin tuh buat adik-adik semuanya. Bukan berarti masih muda itu bisa ngelakuin semuanya. Jangan ya Dea. Jangan ya, Dea. Kita kan nggak tahu kapan kita meninggal. Makasih banyak Ustadz Iya. Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu. Jangan pindah channel dulu ya. Karena kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.